Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yopi Nur Hikmah, NPM 5118004 Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan dasar teori penetapan kadar karbon monoksida dalam darah. Penetapan kadar karbon monoksida dalam darah. Tujuannya yaitu untuk menetapkan kadar karbon monoksida dalam darah dan menetapkan kadar karboksihemoglobin dalam darah. Dasar teori. Sering kita mendengar terjadi kematian di dalam mobil, dan ini disebabkan ventilasi yang kurang baik sehingga pembuangan asap bocor masuk ke dalam mobil dan perlahan-lahan terhirup oleh orang yang berada di dalam mobil. Belum lama ini, gas karbon monoksida menjadi penyebab kematian terhadap 4 orang tokoh agama dari pondok pesantren di Kabupaten Kuningan, Indramayu, dan Cirebon. Karbon monoksida adalah gas tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak mengiritasi. Gas karbon monoksida merupakan bahan yang umum ditemui di industri. Gas ini merupakan hasil pembakaran tidak sempurna dari kendaraan bermotor, alat pemanas, peralatan yang menggunakan bahan api berasaskan karbon dan nyala api seperti tungku kayu, asap dari kereta api, pembakaran gas, dan asap tembakau. Namun, sumber yang paling umum berupa residu pembakaran mesin. Banyak pembakaran yang menggunakan bahan bakar seperti alat pemanas dengan menggunakan minyak tanah, gas, kayu, dan arang, yaitu kompor, pemanas air, alat hasil pembuangan, hasil pembakaran, dan lain-lain yang dapat menghasilkan karbon monoksida. Pembuangan asap mobil mengandung 9% karbon monoksida. Pada daerah yang macet, tingkat bahayanya cukup tinggi terhadap kasus keracunan. Asap rokok juga mengandung gas karbon monoksida. Pada orang dewasa yang tidak merokok, biasanya terbentuk karboksihemoglobin tidak lebih 1%. Tetapi pada perokok yang berat, biasanya lebih tinggi yaitu 5-10%. Pada wanita hamil yang merokok, kemungkinan dapat membahayakan janinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gesundari Putri, NPM 5118007 Prodi D4 TLM. Sedikit menjelaskan teori penetapan kadar karbon monoksida dalam darah. Karbon monoksida tidak mengiritasi tetapi sangat berbahaya atau beracun, maka gas karbon monoksida dijuluki sebagai silent killer. Keberadaan gas karbon monoksida akan sangat berbahaya jika terhirup oleh manusia, karena gas itu menggantikan posisi oksigen yang berkaitan hemoglobin dalam darah. Gas karbon monoksida akan mengalir ke dalam jantung, otak, serta organ vital. Ikatan antara karbon monoksida dan hemoglobin membentuk karbonsihemoglobin yang jauh lebih kuat 200 kali dibandingkan dengan ikatan antara oksigen dan hemoglobin. Akibatnya sangat fatal. Pertama, oksigen akan kalah bersaing dengan karbon monoksida saat berikatan dengan molekul hemoglobin. Ini berarti kadar oksigen dalam darah akan berkurang. Padahal, seperti diketahui, oksigen sangat diperlukan oleh sel-sel dan jaringan tubuh untuk melakukan fungsi metabolisme. Kedua, gas karbon monoksida akan menghambat kompleks oksidasi sitokrom. Hal ini menyebabkan respirasi intraseluler menjadi kurang efektif. Terakhir, karbon monoksida dapat berikatan secara langsung dengan sel otot jantung dan tulang. Efek paling serius adalah terjadi keracunan secara langsung terhadap sel-sel tersebut, juga menyebabkan gangguan pada sistem saraf. Bahaya utama terhadap kesehatan adalah mengakibatkan gangguan pada darah. Batas pemaparan karbon monoksida yang diperbolehkan oleh OSHA atau Occupational Safety and Health Administration adalah 35 ppm untuk waktu 8 jam per hari kerja. Sedangkan yang diperbolehkan oleh AGI TLV TWP adalah 25 ppm untuk waktu 8 jam. Kadar yang dianggap langsung berbahaya terhadap kehidupan atau kesehatan adalah 1500 ppm atau 0,15%. Paparan dari 1000 ppm yaitu 0,1% selama beberapa menit dapat menyebabkan 50% kejenuhan dari karboksihemoglobin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Zakiah, NPM 5118017. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Keracunan gas karbon monoksida
yaitu sakit kepala, mual, muntah, rasa lelah, berkeringat, hipotensi, kehilangan kesadaran, dan sakit dada mendadak juga dapat muncul pada penderita yang nyeri dada. Kematian mungkin disebabkan karena sukarnya bernafas dan edema paru. Keracunan akibat karbon monoksida dapat disebabkan karena kurangnya oksigen pada tungkat seluler atau seluler hipoksia. Sel darah tidak hanya mengikat oksigen, melainkan juga gas lain. Kemampuan atau daya ikat ini berbeda untuk satu gas dengan gas yang lain. Sel darah merah mempunyai ikatan yang lebih kuat terhadap karbon monoksida daripada oksigen. Sehingga, kalau terdapat karbon monoksida dan oksigen, sel darah merah akan cenderung berikatan dengan karbon monoksida. Nah, karbon monoksida akan berikatan dengan Hb dalam darah membentuk karboksihemoglobin, sehingga oksigen tidak dapat terbawa. Hal ini disebabkan karbon monoksida dapat mengikat 250 kali lebih cepat dari oksigen. Gas ini juga dapat mengganggu aktivitas seluler lainnya, yaitu dengan mengganggu fungsi organ yang menggunakan sejumlah besar oksigen, seperti otak dan jantung. Efek yang paling serius adalah terjadi keracunan secara langsung terhadap sel-sel otot jantung, juga dapat menyebabkan gangguan sistem saraf. Prosedur praktikum dalam penetapan kadar karbon monoksida dalam darah yaitu membutuhkan alat dan bahan, di mana alatnya yang terdiri dari jarum suntik, cawan Conway, neraca analitik, pipet otomatis, alat gelas, spektrofotometer dan kuvet, labu ukur, pipet tetes, tourniquet, pipet volume, botol semprot, dan gelas ukur. Kenalkan, nama saya Dwi Setiawan, NPM 5118022. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan serta MSDS pada pemeriksaan atau penetapan kadar CO karbon monoksida dalam darah. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahan dan MSDS yang digunakan pada pemeriksaan tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan bahan. Bahan-bahan yang digunakan yaitu sampel, aquades, dan reagen. Ada beberapa macam reagen digunakan yaitu larutan palladium klorida atau PdCl2. Larutan ini adalah hasil dari menimbang dengan teliti padatan PdCl2 0,1960 gram. Kemudian larutkan oleh 10 mili atau 0,01 molar dalam gelas kimia 100 mili. Kemudian diaduk, panaskan hingga suhu 50 derajat sambil diaduk hingga homogen. Siapkan labu ukur. Setelah larut, pindahkan ke labu ukur 250 mili secara kuantitatif. Kemudian encerkan dengan HCl 0,01 normalitas sampai tanda batas simpan 24 jam. Yang kedua, reagen yang kedua yaitu larutan Kl 5%. Yang ketiga, larutan H2SO4 5 normalitas. Yang keempat adalah larutan HCl 0,01 normalitas. Kapas beralkohol, plester, dan antikoagulannya DTA. Yang keenam, etanol 70%, dan yang terakhir, dan reagen yang terakhir adalah vaselin. Kemudian saya akan menjelaskan MSDS pada reagen-reagen yang akan digunakan. Yang pertama, larutan Kl. Toksisitasnya terjadi iritan, gejala kelumpuhan, agitasi, muntah-muntah. Pertolongan pertama, jika kena kulit, kita bisa bilas dengan air sebanyak-banyaknya. Jika terjadi dengan kontak mata,
kita bisa bilas dengan air, lepaskan lensa mata yang kita pakai. Jika tertelan, minum air putih maksimal 2 gelas. Jika masih terjadi, maka kita periksa ke dokter. Kemudian yang kedua, larutan asam sulfat atau H2SO4. Sifat fisik larutan ini yaitu cairan dan berwarna bening. Bahaya, dapat menyebabkan iritasi dan terbakar, maka itu kita harus menghindari asap atau uapnya. Kemudian pertolongan pertama, kita bisa panggil dokter, dan jika terkena kulit, kita bisa basuh kulit itu dengan air paling sedikit 15 menit. Bersihkan secara menyeluruh pakaian dan sepatu. Kontak dengan mata, kita bisa basuh mata dengan air paling sedikit juga sama 15 menit. Buka tutup kelopak mata berapa kali. Kontak jika kita terhirup, kita harus mencari udara yang segar. Dan jika tertelan, berikan beberapa gelas susu atau air yang secukup-cukupnya. Kemudian yang ketiga, larutan HCl. Sifat fisik larutan HCl juga yaitu cairan serta berwarna bening. Bahaya pada larutan ini yaitu dapat menyebabkan iritasi dan terbakar. Simpan larutan rapat-rapat. Pertolongan pertama adalah dengan cara memanggil dokter. Tapi jika kita kontak dengan kulit, kita basuh kulit air sama itu 15 menit. Bersihkan secara menyeluruh. Keluarkan sepatu dan pakaian. Jika terkontak dengan mata, basuhi mata air paling sedikit 15 menit. Buka tutup kelopak mata beberapa kali. Jika terkontak atau terhirup, cari udara segar. Apabila tertelan, berikan beberapa gelas susu atau air. Jangan memasukkan apapun ke dalam mulut orang yang tidak sadar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cijen Yulianti, NPM 511824. Saya di sini akan menjelaskan mengenai prosedur kerja dari penetapan kadar CO di dalam darah. Oke, yuk langsung aja. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai prosedur kerja. Untuk yang pertama, yaitu pengolahan sampel. Nah, di dalam pengolahan sampel, yaitu disiapkan alat dan bahan, kemudian masukkan sampel darah ke dalam botol kering, berisi antikoagulan EDTA. Sampel harus segera diperiksa, dan penyimpanannya tidak boleh lebih dari 24 jam. Kemudian yang kedua, yaitu analisis CO dalam darah. Nah, di sini kita memerlukan cawan Conway. Jadi ini teman-teman gambar dari cawan Conway-nya. Jadi ada 3 bagian, yaitu bagian A, bagian B, dan bagian C. Kemudian untuk prosedurnya, yang pertama, cuci cawan Conway sampai bersih dan kering. Olesi pinggir cawan dengan vaselin, kemudian dimiringkan. Nah, fungsinya vaselin ini yaitu untuk merapatkan dan juga agar kedap udara. Kemudian yang kedua, buka tutup cawan Conway, kemudian sampel darah dipipet 0,5 ml, masukkan pada bagian A. Kemudian 0,5 ml H2SO4 5N di bagian B dan 2 ml PDCl di bagian C. Kemudian cawan ditutup dan diputar 360 derajat sehingga darah bercampur dengan H2SO4 dan dibiarkan selama 1,5 jam. Untuk proses yang ketiga, yaitu
1,5 jam kemudian, lalu tutup cawan dibuka. Di bagian C dipipet 0,5 ml dengan Clinipet larutan PDCl2. Kemudian dituangkan ke dalam labu ukuran 25 ml yang sebelumnya sudah berisi 10 ml Aquades dan 1 ml KI 5%. Kemudian diencerkan dengan Aquades sampai tanda batas dan ukur absorban pada panjang gelombang 450 nanometer dengan Aquades sebagai belangkonya. Nah, mungkin itu saja dari prosedur kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Duyida Putri, NPM 51188034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja poin ketiga. Poin ketiga, pembuatan kurva kalibrasi. Siapkan 6 buah labu ukur 25 ml masing-masing isi dengan 10 ml Aquades dan 1 ml KI 5% ke dalam labu ukur 1 sampai dengan 6. Selanjutnya ditambahkan larutan VDCl2 sebagai berikut. Labu pertama sebanyak 0,1 ml, labu kedua sebanyak 0,2 ml, labu ketiga sebanyak 0,3 ml, labu keempat sebanyak 0,4 ml, labu kelima sebanyak 0, ml, labu keenam sebanyak 0,0 ml atau belangko. Masing-masing ditambahkan Aquades sampai tanda batas dan dikocok, selanjutnya diukur absorbansinya pada panjang gelombang 415 nanometer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Nur Aziza, NPM 51188042. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai uji kuantitatif bahan dan MSG. Uji kuantitatif berlaku untuk semua darah yang mengandung heparin, EDTA atau fluorida atau oksalat. Bahannya yaitu 1. Larutan amonium hidroksida 1 ml per liter, 2. Natrium ditionit padatan dalam desikator, 3. Karbon monoksida murni atau karbon monoksida atau nitrogen, 4. Oksigen atau kompresor MSDS. 1. Larutan amonium hidroksida. Sifat fisik dan kimia cair, tidak mudah berwarna, bau yang kuat seperti amonia, rasa pedas, sangat larut dalam air, mudah larut dalam air dingin, larut dalam semua proporsi, pH 13,6 pada 32 derajat Fahrenheit, pH 11,7 pada 20 derajat Celcius, pH 13,8 pada larutan 29%, berat molekul 35,1, titik didih 38 derajat Celcius pada larutan 25-29%, titik lebur min 58 derajat Celcius pada larutan 23%. Bahayanya, kontak dengan kulit, paparan dari konsentrasi yang pekat dapat menyebabkan eritema, edema, nyeri, liquefaction, nekrosis, atau penetrasi luka bakar yang mendalam. Kontak dengan kulit dapat juga menyebabkan korosif, iritasi, permeator. Peradangan kulit dapat ditandai dengan gatal, bersisik, kemerahan, dan melepuh. Kontak dengan mata. Sensasi terbakar pada mata yang dapat berkembang menjadi lakrimasi, fotofobia, konjungtivitis, edema kelopak mata, dan bleparospasm, kedutan akibat yang tidak disengaja pada kelopak mata, kemerahan pada mata, penglihatan kabur, dan sakit mata yang parah. Setelah terpapar konsentrasi yang tinggi dapat menyebabkan ulserasi kornea, kekeruhan dengan neovaskularisasi, iritis, kerusakan lensa termasuk katarak, glaukoma, dan atrofi retina juga dapat terjadi. Tertelan menyebabkan kerusakan parah dan permanen pada saluran pencernaan, luka bakar pada saluran pencernaan, penyempitan tenggorokan, muntah, kejang, shock,
kram perut, nyeri perut, luka bakar oral, eritema orofaringeal atau ulserasi, dan berlubangnya esofagus dan atau perut dapat terjadi. Komplikasi akut dapat mencakup infeksi sekunder dan risiko aspirasi pneumonitis terhirup, yaitu sensasi terbakar, sesak napas, sakit tenggorokan, iritasi saluran pernapasan seperti batuk, tenggorokan, dan iritasi hidung. Trakeitis dengan peningkatan sekresi trakea, penyempitan bronkus termasuk bronkospasme dengan mengi dan dispenia. Setelah terpapar konsentrasi yang tinggi, edema laring, obstruksi pernapasan lainnya, dan edema paru dapat menyebabkan hipoksemia yang signifikan. Paparan dengan konsentrasi yang tinggi dapat menyebabkan kematian. Pertolongan pertama, kontak dengan kulit, segera tinggalkan pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Cuci menggunakan sabun dan air yang banyak sekurang-kurangnya selama 15 menit. Oleskan pada kulit yang iritasi dengan emollient. Jika iritasi kulit berlanjut, segera bawa ke rumah sakit atau fasilitas terdekat. Cuci pakaian dan sepatu yang terkontaminasi sebelum digunakan kembali. Kontak dengan mata. Segera cuci mata dengan air yang banyak, sekurang-kurangnya selama 15-30 menit dengan sesekali membuka kelopak mata. Dapat menggunakan air dingin. Jika iritasi mata berlanjut, segera bawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Jika tertelan, jangan lakukan induksi muntah. Jangan berikan apapun melalui mulut pada korban yang tidak sadarkan diri. Jika korban sadar sepenuhnya, berikan segelas air untuk minum. Cuci mulut dengan air. Longgarkan pakaian yang ketat seperti kerah, dasi, ikat pinggang, dan kemban. Segera bawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Terhirup, pindahkan korban ke tempat berudara segar. Berikan pernapasan buatan jika tidak bernapas atau berikan oksigen jika sulit bernapas. Jika sulit bernapas berlanjut, segera bawa ke rumah sakit. 2. Natrium ditionit. Sifat fisik dan kimia: berbentuk serbuk, berwarna putih, bau pedih, mudah menyala, tidak boleh kontak dengan air. Bahaya: menyebabkan efek iritan, batuk, paralisa pernapasan, napas tersenggal, nyeri, diare, mual, muntah, kelemahan otot, kematian. Pertolongan pertama, kontak dengan kulit, tinggalkan semua pakaian yang terkontaminasi, bilas dengan air mengalir. Kontak dengan mata, bilas dengan air, lepaskan lensa kontak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Anugrah Iman, MPM 5118051, Prodi D4LM Stikes Raja Wali Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji penetapan kadar atau uji persentase kelarutan karbon monoksida di dalam darah. Baik, yang pertama, tuangkan 25 ml larutan amonium hidroksida. Selanjutnya, ditambahkan 0,2 ml darah, campurkan hingga homogen. Kemudian, larutan dibagi ke dalam 3 tabung. Masing-masing tabung diberi label dengan X, Y, dan Z. Jenuhkan larutan Y dengan penambahan karbon monoksida untuk memberikan 100% HbCO melalui gelembung gas ke dalam larutan selama 5-10 menit. Lakukan dengan pelan dan berhati-hati untuk meminimalkan buih. Selanjutnya, selama 10 menit, larutan Z dijenuhkan dengan penambahan oksigen melalui gelembung oksigen atau kompresor udara untuk menghilangkan semua ikatan karbon monoksida untuk memberikan
0% HbCO. Lakukan dengan pelan dan berhati-hati untuk meminimalkan buih. Tambahkan sedikit natrium ditionit sekitar 20 mg ke dalam larutan X, Y, dan Z. Aduk hingga homogen. Selanjutnya, tambahkan sedikit natrium ditionit sekitar 20 mg ke dalam 10 ml larutan amonium hidroksida. Aduk sampai homogen. Gunakan itu sebagai sampel kontrol. Dan yang terakhir, hitunglah masing-masing absorbansi larutan X, Y, dan Z serta sampel kontrol pada panjang gelombang 540 nanometer dan 579 nanometer. Berikut rumus persentase kelarutan karboksihemoglobin dapat dihitung dengan persamaan berikut ini. Di sini persen HbCO sama dengan absorbansi 540 dibagi absorbansi 579 dikali larutan X kurangi absorbansi 540 dibagi absorbansi 579 kali larutan Z dibagi absorbansi 540 dibagi absorbansi 579 larutan Y dikurangi absorbansi 540 dibagi absorbansi 579 dikali larutan Z dan dikali 100. Nah, ini mendekati nilai normal apabila absorbansi 540 dibagi absorbansi 579 larutan Y sama dengan 1,5 menunjukkan bahwa 100% HbCO, sedangkan absorbansi 540 dibagi absorbansi 579 larutan Z sama dengan 0,1 akan menunjukkan 0% HbCO. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taria Wijaya dengan NPM 511856 dari Prodi D4 PLN tingkat 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penetapan kadar CO. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Perhatian bahwa kandungan hemoglobin setiap orang bervariasi, sehingga volume pengenceran yang dibutuhkan juga berubah. Larutan yang memberikan serapan maksimum dengan nilai absorbansi 1 pada panjang gelombang 540 nanometer merupakan larutan ideal. Sangat penting menggunakan natrium ditionit yang baru atau disimpan dalam wadah tertutup di desikator karena senyawa ini akan tidak aktif bila kontak dengan udara. Metode ini tidak dapat digunakan jika terdapat pigmen lain seperti metahemoglobin atau ditunjukkan dengan serapan relatif tinggi pada 580 sampai 600 nanometer. Darah yang mengandung lemak dapat mempengaruhi hasil yang diperoleh. Pengukuran dilakukan pada titik perbedaan maksimum daya serap atau panjang gelombang 540 nanometer HbCO atau karboksilat hemoglobin dan titik serap yang sama pada 579 nanometer atau titik isobestik. Penggunaan panjang gelombang 579 nanometer merupakan hal yang curam dan penting. Spektrofotometer dengan band yang relatif luas atau 4-5 nanometer sebaiknya tidak digunakan karena hal ini tidak memberikan hasil yang tepat. Jika tersedia instrumen dengan band yang relatif kecil perlu untuk memastikan ketetapan kalibrasi. Meskipun efek yang ditimbulkan untuk meminimalkannya dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu menghitung absorbansi larutan Z
0% atau 0% HbCO atau karboksilat hemoglobin terhadap larutan amonium hidroksida pada panjang gelombang 540 nanometer. Jika perbandingan A540 atau A579 untuk 0%, HbCO diasumsikan 1:1. Absorbansi dari larutan ini pada panjang gelombang 579 nanometer dapat dihitung. Nah, yang kedua itu yaitu dengan cara menyesuaikan pengaturan panjang gelombang alat dalam pengukuran jika belum mencapai 579 nanometer. Alternatif lain, spektra dari 3 larutan dapat direkam menggunakan scanning spektrofotometer. Jika tersedia pengukuran dapat langsung dilakukan. Contoh spektra yang harus diperoleh ditunjukkan pada gambar 3.2, yaitu gambar yang pada di bawahnya. Gambar ini yaitu gambar contoh spektra hasil analisis panjang gelombang maksimal. Pada gambar ini yaitu adanya 2 puncak yang diperoleh menunjukkan hasil positif uji kualitatif. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ferawati Sabrina, NPM 5118061. Di sini saya akan menjelaskan tentang interpretasi klinis. Gejala keracunan karbon monoksida akut meliputi sakit kepala, mual, muntah darah, hyperventilation, edema paru, koma, dan gagal ginjal akut. Biasanya tidak mengalami sianosis. Sianosis itu kondisi kulit di mana kulit berwarna kebiru-biruan akibat darah kekurangan oksigen. Sehingga pada kondisi ini kulit dan membran mukosa tetap merah muda walaupun terjadinya hipoksia parah pada beberapa jaringan. Kematian sering terjadi akibat kegagalan pernafasan. Gejala neuropsiatik akhir meningkatkan terjadinya komplikasi. Pengobatan terakhir dari penghilangan udara yang terkontaminasi dan pemberian 100% oksigen melalui masker wajah yang sesuai. Dalam kasus tertentu dapat menunjukkan hiperbarik oksigen dan sangat sensitif dalam mencegah perkembangan dari gejala akhir, tetapi hal ini jarang dilakukan. Setelah pasien dibebaskan dari udara yang terkontaminasi, karboksihemoglobin dipisahkan dengan cepat, terutama jika dalam perlakuan diberikan oksigen. Pengukuran HbCO biasanya tidak dapat digunakan sebagai indikator keracunan yang sesuai harapan toksikologi forensik. Panduan sampel hasil darah HbCO diberikan dalam tabel di bawah ini. Interpretasi karbohemoglobin dalam darah HbCO. Kelarutan HbCO dalam bentuk persen berasosiasi dengan atau berhubungan dengan 3-8 perokok, kurang dari 15 perokok berat, sekitar 30-50 batang per hari, 20-15 progresif dari logam atau senyawa kompleks yang menyerupai intoksikasi, lebih dari 50 konvolusi, penyakit jantung dan paru-paru hingga mati.